Selamat pagi. Dengan aku Reza. Dan aku Nadia. Kali ini kita akan menemani kalian untuk mengintip keseruan ujian praktek kolaborasi kelas 12. Nah, kalian penasaran kan seperti apa keseruannya? Yuk intip bareng kami. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Di sini kami mau berbincang-bincang tentang UPRA kelas 12. Kebetulan kelompok ini buat apa ini? Saya di sini dan kelompok saya membuat kunir asam. Oh iya. Terus tujuannya ini Mas, buat kunir asem tuh buat apa? Ya tujuannya itu buat usaha setelah lulus mungkin bisa ambil kuliah atau belum dari kerja bisa bikin usaha ini. Bisa membuat usaha kunir asem. Iya, iya. Oh bisa gitu. buat. Terus proses pembuatannya kunir asem ini sendiri gimana? Ya saya akan menjelaskan. Yang pertama kan kunir itu dicuci terlebih dahulu. Setelah itu iya. dikupas, setelah itu diparut. Setelah itu diperas, tapi ngasih airnya sedikit-sedikit. Oh gitu. Setelah itu direbus sampai mendidih dan masukkan asam dan gula jawa secukupnya. Kalau boleh tahu nih, kenapa kok masukin airnya tuh sedikit demi sedikit? Ya agar air dan kunir asam itu bisa mencampur apa? Kunirnya. Ya menyatu dengan sempurna. Kunirnya itu bisa menyatu dengan sempurna. Ini dari mapel apa ya? Ini dari mapel kolaborasi antara PKWU, Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Ibu sendiri selama menemani ini apa aja nih kendalanya Bu? Kendalanya. Kendala sama apa aja yang terjadi ketika pembuatan proses ini? Kendalanya mungkin yang pertama ini dalam menyiapkan bahannya ya. Nah itu bahan alat dan bahannya mungkin ada beberapa yang kurang jadi harus pinjam ke kelompok yang lain. Itu tapi secara keseluruhan itu anak-anak di sini sudah bagus. Ya sudah bagus. Ini kan temanya tentang pengolahan toga. Jadi nanti harapannya itu bagaimana nanti anak-anak ketika sudah di masyarakat itu bisa memanfaatkan toga untuk keluarga mereka masing-masing, itu seperti itu. Atau tadi yang disampaikan oleh Kelvin itu bisa membuat usaha. Coba kan bisa membuat usaha ini bikin kunir asem itu seperti itu. Oh, kayaknya udah karena kita udah tahu juga tujuannya, terus ada kendalanya juga, manfaatnya untuk setelah lulus ini apa. Terima kasih Bu, Mas, Mbak atas wawancaranya. Mau izin dulu? Hai. Lagi buat apa nih Kak? Kita lagi buat es telang lemon. Oh, ini manfaatnya buat apa ya? Manfaatnya bunga telang itu bisa menambah mood atau suasana hati, baik buat kesehatan otak, mengurangi antioksidan, juga mengurangi hipertensi. Proses pembuatannya gimana ya? Pertama itu kita cuci bunga telang, lalu direbus sampai berubah jadi biru. Habis itu kita kasih ini cairan gula, terus kasih es batu, dikasih lemon. Nanti kalau dikasih perasan lemon, warna birunya berubah jadi ungu. Oh, Aku mau tanya nih Kak, kan bunga telang itu kan kita nggak tahu ya ini manfaatnya tuh apa tadinya. Kok kenapa milih bunga telang tuh sebagai ini buat ujian praktek tuh kenapa? soalnya kebetulan ini ada di depan rumah. Oh gitu. Berarti Ibu sering memanfaatkan bunga telang juga ya? Oh gitu. Sering dibuat minuman juga. Oh kira-kira nih Kak, bunga telang itu langsung diambil atau ada proses gimana nih? Langsung diambil aja, langsung dicuci, langsung direbus. Oh gitu. Tapi ada juga yang dikeringin dulu. Kalau dikeringin dulu itu berarti nanti buat apa nih? Ya buat direbus juga. Nanti kan ini kan warna birunya bisa buat warna makanan gitu. Berarti ada beberapa orang ya emang langsung direbus, ada yang beberapa langsung dikeringin dulu. Oh gitu. Tergantung selera ya. Oh gitu. Juga Ya, semoga ini lancar kedepannya ya. Semoga juga nilainya memuaskan ya, bagus ya, memuaskan. Terima kasih atas wawancaranya. Hai, lagi buat apa nih Kak? Kita lagi membuat cincau. Cincau, kalau
boleh tahu pembuatannya gimana ya? Kalau dari cincau sendiri itu yang pertama kita mencuci bersih dulu, kemudian kita kayak meremas-remas gitu loh. Terus ya Kayak santan gitu ya? ya terus kita tuh mencari saripatinya dari cincau ini. Terus kemudian kita saring dan kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Terus Udah itu. oh gitu. Terus buat apa? Kenapa nih kok milih cincau sebagai bahan buat opera? Padahal kan banyak gitu tanaman lain yang bisa dijadiin. Karena tanaman cincau ini banyak sekali manfaatnya dan mudah untuk dimodifikasi menjadi minuman yang enak dan berkualitas. Manfaat dari cincau ini sendiri Ada yang menstabilkan gula darah, Ya. yang kedua ada sebagai penangkal kanker, dan yang ketiga ada mencegah osteoporosis. banyak ya manfaatnya. Iya, Padahal banyak yang sekali. kita tahu tanaman cincau ini kayaknya diremehkan ya. Maksudnya tuh jarang banget orang milih-milih gitu. Iya. Ya, semoga lancar ke depannya ya Kak. Amin, makasih. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Selamat pagi. Pagi. Sini kami berdua mau nanya-nanya tentang opera kelas 12. Kebetulan kelompok kalian ini buat apa sih? Kami buat wedang jahe gula Jawa. Gula Jawa. Oh iya. Proses pembuatannya sendiri tuh kayak apa? Pembuatannya itu mudah. Jahe, geprek, tambah serai. Geprek juga digeprek. Iya. Masukkan kayu, Kayu. kepanci. Oh gitu. Sama ditambahin gula Jawa Kalau udah mendidih semua mendidih, ya. iya, mendidih. Nah gitu. Terus, kayak dari proses pembuatannya ini. Iya. Berarti pakai daun pandan juga? Nggak usah. Atau Ini ini buat- cuman buat nganu aja ya? Iya, Buat iya, penilaian iya. aja ya? Iya. Itu dari ini semua tuh kayak ada takaran khusus gak sih kalau jahe itu harus berapa? Terus Oh. kayak gula jawanya juga harus berapa? Ada. Tergantung buatnya mau berapa. Kalau saya tadi takarannya 3-4 jahe. Oh, 4 jahe. Terus tambahin 1/4 gula Jawa. Itu jahenya tuh dibakar dulu atau langsung dikeprek gitu aja? Dikupas langsung digeprek, nggak dibakar dulu. Oh, berarti nggak dibakar ya? Enggak. Untuk manfaat dari minuman ini apa ya kak? Manfaat dari minum ini, Iya. manfaatnya untuk satu, yang pasti menghangatkan tubuh. Yang kedua, untuk mengurangi rasa capek, Oh gitu. mengurangi reaksi sakit itu loh, menambah imun. Oh ya, nambah imun ya biar kita kuat. Apalagi sekarang yang lagi musim ini kan, dingin kan. Tuh. Musimnya kan nggak nentu ya. Sekarang Iya, kadang iya. hujan, kadang panas. Berarti dapat disimpulkan kalau minuman jahe ini manfaatnya bagi kita tuh banyak banget. Iya. Terus juga gampang buatnya juga. Apalagi di musim ini ya. Di musim ini. Terus, berarti kayak gitu aja ya kak. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga Iya. nanti dapat nilai yang memuaskan. Lancar ke depannya, sukses ya, Kak. Ya, terima kasih. Halo, Halo Kak. Aku di sini mau nanya-nanya. Sebelumnya, ini kan lagi umrah kelas 12. Nah, ini lagi buat apa sih? Ini adalah minuman bajigur yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari kopi dan gula aren dan juga jahe. Oh gitu. Kenapa sih milih ini kan kayak di Jawa Tengah kan juga banyak tuh tanaman-tanaman lain. Terus kenapa milih yang dari Jawa Barat? Karena minuman ini jarang ada di Jawa Tengah. Oh gitu. Untuk proses pembuatannya, ini bahan-bahannya tuh apa aja sih? Boleh dijelasin nggak? Ada jahe, ada pandan, dan juga gula aren dan kayu manis. Oh gitu. Jadi ini proses pembuatannya ini dari gula Jawa, terus jahe, pandan itu dijadiin satu atau gimana nih? Ya dijadiin satu. Pertama kan direbus, habis itu kan masukkan semua bahan lalu ditambahin dengan santan. Oh, berarti ditambahin lagi ada santan sebagai bahan terakhir gitu ya? Untuk manfaatnya ini sendiri tuh kira-kira sebagai apa?
banyak sekali Mbak manfaatnya, mulai dari meredakan morning sickness atau penyakit mual-mual dan muntah-muntah yang terjadi biasa pada pagi hari, lalu mengatasi masalah pencernaan, kaya antioksidan dan menurunkan kadar glukosa darah. Ternyata banyak banget ya manfaatnya, sebagai ibu hamil juga ada, terus sebagai kita sebagai anak muda juga ada. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Veggie ini. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, amin. Terima kasih. Lancar ke depannya ya Kak. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Puji. Ya, selamat siang juga. Nih, aku berdua kebagian tugas untuk mewawancari kelas 12 ya, yang kebetulan hari ini lagi ujian praktek. Iya. Nah, ini ujian prakteknya sendiri tuh untuk kelas 12 ini lagi apa sih Bu? Kira-kira kok banyak banget makanan di sini ya? Minuman ya? Oh ya, ini pemanfaatan toga. Ini kebetulan ada kolaborasi dari 3 mata pelajaran, Bahasa Indonesia, PKWU, dan Seni Budaya. Ya, Kolaborasi, jadi di kolab ya beneran dari tiga mapel ini, terus menjadi kala ini minuman ini yang lagi tersedia sekarang ini ya. Boleh disebutin Bu, apa aja ini minumannya yang dibuat oleh anak-anak ini? Ini ada susu jahe dari kelompok 10, kemudian ada kunir asem dari kelompok 1, kemudian ada wedang jahe, sirup secang, kemudian ini wedang jahe, bajigur, dan juga ada wedang jahe tapi versi yang berbeda. Iya. Berarti di sini tuh wedang jahenya itu beda-beda ya, bisa dilihat dari warnanya juga ya Bu? Iya. Pengolahannya berarti mereka tuh sama namanya, cuman membedakan versi pengolahannya ya? Iya. Gitu. Pintar-pintar ya. Pintar-pintar banget ya. Berarti kan mereka kreatif ya, walaupun satu nama, tapi mereka ngolahnya tuh sebisa mungkin untuk membedakan sama kelompok lain. Iya. Jadi ini perpaduannya yang berbeda. Misalnya jahe ada yang dibuat dengan ditambah dengan susu, kemudian ada yang jahe dengan ramuan yang lain, ada buah, ada teh, ini yang kelompok ini, jadi itu yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu, ini kendala pembuatan ini kalau Ibu rasain dari anak-anak apa ya? Untuk kendalanya ini tadi itu ada yang ini ya, kalau yang contohnya kompor misalnya, kompor itu tadi ada yang agak sulit dinyalakan ya, itu kendalanya. Kemudian kalau untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya tidak, karena kalau bahan baku kan memanfaatkan toga, tanaman obat keluarga yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita mengenalkan anak kalau toga itu ternyata bermanfaat juga. Berarti untuk ini semua itu bermanfaat juga ya bagi kita nanti, makanya itu pembuatannya sendiri juga nggak sulit ya Bu? Iya, untuk pembuatan tidak sulit. Jadi yang di sini yang dipentingkan tidak hanya pembuatannya, tapi anak juga tahu bahan-bahan ini digunakan untuk apa. Kebetulan kan dari Bahasa Indonesia sendiri itu nanti memilih dari KD laporan hasil observasi. Jadi anak bisa tahu manfaat dari jahe itu untuk apa. Jadi mereka kan tidak hanya sekedar kenal ini tanaman jahe, tapi tidak tahu manfaatnya. Tapi dari hasil laporan observasi nanti dia akan tahu ternyata jahe itu bermanfaat untuk kesehatan. Ternyata toge ini bisa dimanfaatkan dan manfaatnya itu sangat luar biasa, kurang lebih seperti itu ya. Berarti di sini berarti mau mengenalkan bahwa tanaman toge ini manfaatnya itu banyak sekali. Pertama, terus juga tradisional gitu ya, tidak menggunakan bahan kimia, terutama ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja ya Bu, karena kita sudah tahu nih apa aja kendala dari kelas 12 menurut pandangan dari kelas 12 sendiri. Terus kita juga tahu bahwa dari pandangan guru mapelnya itu seperti apa, kita sudah tahu. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Maaf ya kalau merepoti. Padahal lagi penilaian ini posisinya. Terima kasih. Selamat siang.
Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Di sini kami mau bincang-bincang sedikit tentang umrah bahasa Jepang ya. Iya, betul. Kebetulan aku mau nanya-nanya, sebenarnya materi di umrah kelas 12 khususnya untuk bahasa Jepang tuh apa aja sih? Oh, untuk bahasa Jepang sendiri, bahasa Jepang berkolaborasi dengan bahasa Jawa yaitu berpidato. Oh, gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya sesorah, kalau dalam bahasa Jepang itu namanya supichi kontesto. Supichi kontesto. Kontesto Oh, itu gitu. namanya berkontes pidato. Berkontes pidato. Tujuannya pidato bahasa Jepang sendiri Ya. supaya anak-anak tahu selain pidato bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, anak-anak juga tahu bagaimana cara berpidato bahasa Jepang. Gitu. Jadi pidatonya itu terlebih tuh khususnya temanya tuh bebas atau ada tema khusus? Kalau tema sudah ditentukan, yaitu tentang ya? perpisahan sekolah. Oh, jadi kalau pidato bahasa Jawa juga sama temanya? sama. Oh, berarti satu kelas ini mereka membuat pidato tentang bahasa Jepang, Iya. tentang perpisahan ya? Iya. Oh, gitu. Terus apa ada materi lain selain berpidato itu? Sebetulnya ada, cuma karena khusus untuk ujian praktek sendiri, sebagai sensei Ya, atau guru bahasa Jepang Yeah. ingin memfokuskan anak-anak untuk belajar berpidato supaya mereka tahu dan bisa melafalkan bahasa Jepang sendiri itu seperti apa. Kalau kesan dan pesan untuk anak kelas 12 ini gimana? Kesannya anak-anak lebih rajin, lebih giat lagi, lebih semangat dalam mereka mengikuti ujian praktek khususnya bahasa Jepang sendiri. Pesannya semoga anak-anak tetap semangat dan mendapatkan nilai terbaik di ujian kali ini. Amin, amin, amin. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Ya. Semoga sukses juga buat kelas 12. Semoga juga Ibu tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ohayo. Kayak di sini kami berdua mau nanya-nanya nih sebelumnya. Kan ini kan kelas 12 lagi ujian praktek ya, khususnya untuk bahasa Jepang. Ini persiapan materinya sendiri itu gimana ya? Kalau materi kita tuh ambil dari internet. Oh, dari Jadi internet dari ya? beberapa sumber. Heeh. Contohnya kayak sumber Kompas, Liputan 6 itu kita Iya, iya. kita ambil pidatonya kita ambil sedikit-sedikit. Jadi materinya tentang kan ini materinya tentang perpisahan sekolah ya. Nah, Heeh. kita ambil sedikit-sedikit terus kita rangkai jadi satu, kita jadiin bahasa Jawa dulu. Oh, bahasa Jawa ya. Iya, kalau bahasa Jawa kan pakai kromo inggil. Iya, Nah, terus kromo kita inggil. translate lagi pakai bahasa Jepang. Oh gitu. Jadi berarti kalian sangat bekerja keras ya, ngambil dari sumber ini satu terus ke sumber lainnya. Tapi nggak boleh sama. Oh berarti satu kelas itu nggak boleh sama ya, beda-beda. Itu kurang lebih pidatonya kayak apa Pak? Kak aku mau tahu dong. Bisa dibacain dikit gak? Watashi wa Hirlinda Harming des, Tosente atau Makoto Hahaoya Dian Milasari-san, Tosete Chiachioya Hahayoa, Toshi Tosente Rentai Satatu Sokuni. Udah dikit aja ya. Dikit aja ya. Tapi udah bagus kok penghafalannya. Terus kurang lebih nanti nih harapan untuk penilaian ujian praktek kali ini tuh apa? Harapannya? Iya. Kalau harapannya pasti dapat nilai yang bagus ya. Iya, pastinya Untuk karena udah semuanya tetap kerja keras banget ya. Terus untuk kelas 12-nya kan bentar lagi lulus. Terus harapan buat teman-teman lainnya juga tuh apa, Kak? Ya harapannya tuh nggak lupa ya sama teman-teman semua, sama saya, sama semuanya itu nggak lupa, terutama sama guru-guru sih. Oh, iya. Nggak lupa, terus ya semoga aja bisa sukses semua pas sudah lulus. Amin, amin. Amin. Kalau boleh tahu kendala dari ini apa ya Kak? Kendala saat membuat ujian praktek ini, ujian praktek. Kalau bahasa itu tuh
sulitnya itu harus tanya teman satu-satu. Pidatomu kayak apa? Pidatomu kayak apa? Soalnya kan ini nggak boleh sama kan. Nah, pidatomu kayak apa? Terus kalau ada yang sama ya sebisa mungkin diubah. Gimana caranya biar nggak sama? Itu capek banget sih nanya satu-satu. Karena kan sumbernya jadi satu sumber kan biasa kan orang nyarinya sama Iya, sama nyarinya ya. sama. Soalnya dari internet semua kan itu. Berarti kalau sama gitu ngulang lagi dari awal atau cuma beberapa gitu yang diulang? Enggak sih, paling nanti kita tanya punyamu kayak apa, punyamu kayak apa. Oh, berarti kayak gini. Berarti aku nggak boleh sama gitu. Oh gitu. Jadi nanya dulu baru buat. Oh gitu. Berarti kerjanya tuh beberapa kali baru bisa nulis ini ya, benar-benar bener. perjuangan banget ya buat bahasa Jepang ini. Iya. Kayaknya udah cukup ya kak, soalnya kakak juga harus ngerjain lagi kan ya. Nah, terima kasih atas wawancaranya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik, semoga juga lulus dengan nilai yang paling baik ya. Amin. Mantap ke depannya ya kak. Ya, Ya, makasih. Halo kak. Ini barusan habis maju ya pidatonya. Iya. Itu dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Vano Adi Pratama. Panggilannya? Vano. Oh ya Kak Vano. Jadi kan habis praktek nih. Itu tentang apa pidatonya itu? Tentang kalau bagian bahasanya bahasa Jepang dan materinya tentang temanya itu tentang perpisahan kelulusan. Oh gitu. Terus ini kan bahasa Jepang ya, pasti agak susah. Itu kesulitannya itu apa aja nih? Kalau saya nggak ada karena sudah persiapan dan kebetulan juga suka sama Nima. kayak film-film Jepang. Oh gitu. Wibu bukan? Bukan ya, berarti kayak cuman Masih suka- normal-normal. Oh, masih normal. Berarti bukan wibu tingkat akut ya. Jadi persiapannya tuh berapa lama nih buat bisa ngerangkai itu jadi sebuah pidato? Semalam. Semalam kok. Cepet banget bro berarti. Karena kan udah suka juga sama itu ya, berarti udah familiar lah ya sama bahasa Jepang. Makasih ya kak atas wawancaranya, semoga sukses dengan nilai yang paling baik. Ya. Makasih. Makasih. Nah, kalian udah lihat kan keseruan ujian praktek dari SMA Negeri 1 Singorojo? Nantikan keseruan lainnya di video selanjutnya. Jangan lupa follow IG Semansi, like, comment, and subscribe. Dadah!